Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembawa materi pertama, yaitu pengertian pengendalian. Pengendalian adalah suatu tindakan aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi atau menekan terjadinya suatu kegagalan dalam kegiatan. Pengendalian tanaman mempunyai arti adalah suatu tindakan pada tanaman yang terserang penyakit yang mempengaruhi terhambatnya dan terjadinya proses pertumbuhan yang normal. Terus pengertian pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis, cultural control, pada prinsipnya merupakan cara pengendalian dengan memanfaatkan lingkungan untuk menekan perkembangan populasi hama. Dan yang kedua, pengendalian ini merupakan pengendalian yang bersifat preventif, dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan tujuan agar populasi OPT, organisme pengganggu tanaman, tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Nama saya Sukmawati, NIM A01203003. Saya akan melanjutkan materi dari yang disampaikan teman saya. Pengendalian hama secara kultur teknis terbagi 5, yaitu pengelolaan tanah, sanitasi, pemupukan, strip forming, rotasi tanaman, dan pengaturan waktu tanam. Pengendalian gulma secara kultur teknis juga terbagi 5, yaitu rotasi tanaman atau pergiliran tanaman sebenarnya bertujuan memanfaatkan tanah, air, sinar matahari, dan waktu secara optimum sehingga diperoleh hasil yang memadai. Dengan pergiliran tanaman, maka pada umumnya permukaan tanah akan selalu tertutup oleh naungan daun tanaman sehingga gulma tertekan. Yang kedua, sistem pertanam. Perubahan cara pertanaman dari monokultur ke polikultur, intercropping atau multiple cropping dapat mempengaruhi spesies gulma yang tumbuh sehingga menimbulkan perbedaan interaksi dan kompetisi. Yang ketiga, pengaturan jarak tanam. Meningkatkan kepadatan tanaman, meningkatkan efek naungan terdapat gulma sehingga mengurangi pertumbuhan dan reproduksinya. Meskipun demikian, pada jarak tanam yang sempit mungkin tanam budidaya memberikan hasil relatif kurang. Oleh sebab itu, sebaiknya penanaman dilakukan pada jarak tanam yang optimal. Keempat, pemulsaan. Mulsa akan mempengaruhi cahaya yang akan sampai ke permukaan tanah dan menyebabkan kecambah gulma serta berbagai jenis gulma dewasa mati. Di samping akan mempengaruhi temperatur tanah. Yang kelima, tanaman penutup tanah. Sering disebut tanaman pelengkap, smoother crops atau tanam pesaing, competitive crops. Sebagai tanaman penutup tanah bisa digunakan tanaman kacang-kacangan, leguminous, karena selain dapat tumbuh secara cepat sehingga cepat menutup tanah, tetapi dapat juga digunakan sebagai pupuk hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Salpia, NIM A01203006. Saya akan melanjutkan materi tadi yang disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengaturan jarak tanaman atau crop density. Peningkatan kepadatan tanaman meningkatkan efek naungan terhadap gulma sehingga mengurangi pertumbuhan dan reproduksinya. Meskipun demikian, pada jarak tanam yang sempit, mungkin tanaman budidaya memberikan hasil relatif kurang. Oleh sebab itu, sebaiknya penanaman dilakukan pada jarak tanam yang optimal. Selanjutnya, pemulsaan atau mulching. Mulsa akan mempengaruhi cahaya yang akan sampai ke permukaan tanah dan menyebabkan kecambah-kecambah gulma serta berbagai jenis gulma dewasa mati. Di samping mempertahankan kelembaban tanah, mulsa akan mempengaruhi temperatur tanah. Selanjutnya, tanaman penutup tanah atau legume cover crop LCC. Sering disebut tanaman pelengkap atau smooth hair crops atau tanaman pesaing competitive crops. Sebagai tanaman penutup tanah biasa digunakan tanaman kacang-kacangan atau leguminosae karena selain dapat tumbuh secara cepat sehingga cepat menutup tanah, tetapi dapat juga digunakan sebagai pupuk hijau. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasi Amini dengan NIM A01203010. Di sini saya sebagai pemateri keempat, yaitu metode pengendalian kultur teknis pada lahan pertanian. 1. Memilih lahan atau geografis. Pemilihan tanah untuk penanaman di daerah setempat atau juga memilih tanah yang masih baru. Pemilihan real yang cocok untuk penanaman suatu tanaman dapat merupakan suatu langkah yang penting dalam menghindarkan tanaman dari organisme yang tergolong kepada root infecting, artinya yang akan menyerang akar tanaman. Kedua, crop rotation. Dengan melakukan pergiliran tanaman, maka patogen-patogen tanah akan binasa atau putus siklus hidupnya karena mereka tidak tahan bersaing dengan organisme tanah lainnya. Ketiga, sanitasi. Sanitasi termasuk semua tindakan yang ditunjukkan untuk mengeliminir atau meniadakan serta mengurangi jumlah patogen yang ada di dalam suatu lapangan pertanaman, termasuk juga mungkin di gudang penyimpangan. Sekian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM A01203111. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu pemakaian bibit atau benih yang tidak berpenyakit. Cara-cara pengendaliannya yaitu sebagai berikut. Bibit atau biji serta benih yang sehat atau bebas sejak semula. Melakukan disinfektan dari bibit atau biji. Pembersihan benih. Pengaturan waktu tanam bagi tanaman untuk menghasilkan benih. Kultur jaringan. Usaha lain termasuk pemeliharaan tanaman untuk mencegah penyakit. Pemilihan tempat, menyiapkan tanah pertanaman campuran, pengairan atau irigasi, penambahan bahan organik ke dalam tanah, penyeberangan benih atau biji yang tepat, pemberian air atau penyimpanan, penyiangan tanaman pengganggu atau pengendalian gulma. Pemangkasan tanaman. Untuk slide ke-8, yaitu menghilangkan tanaman atau bagian tanaman yang tidak disenangi, atau sanitasi lapangan dan tanaman. Mengatur penyiangan gulma dan tanaman-tanaman pembantu. Membongkar tanaman inang pengganti lainnya. Membinasakan tanaman yang sakit. Menghilangkan bagian-bagian tanaman yang sakit, pencegahan dan tindakan kultur teknik lain. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang sempat dibawakan oleh kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.